Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, nama saya Pak Yuda. Saya adalah guru baru SMA Al-Mas'udiyah tahun ajaran 2020-2021. Nah, saya adalah guru ekonomi dan kebetulan untuk MPLS hari ini saya akan membahas materi tentang kewirausahaan. Sebenarnya konsepnya cukup banyak, tapi saya jelaskan hal-hal yang penting dan mudah-mudahan nanti adik-adik kelas 10 bisa memahami apa yang saya jelaskan lewat video daring ini. Oke, nanti di akhir juga ada pertanyaan yang harus adik-adik jawab di grup WhatsApp. Oke, kita mulai aja ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti dan bisa memahami apa yang saya sampaikan di MPLS SMA Al-Mas'udiyah tahun ajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SMA kelas 10 Al-Mas'udiyah. Nah, sekarang Pak Yuda akan bahas tentang kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan terjemahan dari entrepreneur. Jadi entrepreneur itu adalah nama lain dari kewirausahaan. Jadi kalau ada orang, apa kerjaanmu sekarang? Oh, saya mah entrepreneur, berarti posisinya dia adalah seorang wirausaha gitu, yang bergerak di bidang usaha. Nah, itu berasal dari bahasa Prancis. Sedangkan kalau menurut kamus, kewirausahaan itu berasal dari kata wirausaha. Wira itu artinya gagah, luhur, berani, teladan, dan juga jujur. Sedangkan usaha, kegiatan untuk mencapai tujuan. Apa sih tujuan dari wirausaha? Mencari untung kan, mencari kesuksesan dan mencari kesejahteraan hidup gitu. Ya, dagang untuk apa? Untuk cari untung, untuk sukses, untuk sejahtera. Nah, berarti yang namanya kewirausahaan adalah kegiatan mencapai tujuan, entah mencari untung, entah mencari kesejahteraan, entah mencari kesuksesan dengan cara atau sifat gagah, berbudi luhur, berani, teladan, dan juga jujur gitu. Nah, itu seorang wirausahawan. Ya, itu yang harus dipahamin. Nah, sekarang apa itu wirausaha atau entrepreneur? Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan usaha atau bisnis dan mengumpulkan berbagai sumber daya untuk dibutuhkan guna memastikan bahwa dia akan sukses. Nah, yang namanya wirausaha tuh mempunyai kemampuan melihat kesempatan, ya peluang, ya. Jadi ketika ada peluang, maka disitulah muncul yang namanya rasa untuk berwirausaha. Nah, wirausaha bisa muncul dan berpeluang di mana aja gitu. Oh, misalnya nih sekarang lagi COVID-19, lagi corona, orang-orang pada di rumah pada pegang gadget, pada pegang HP, pada pegang laptop dan lain sebagainya, ya. Dan itu kesempatan buat mengadakan bisnis online misalnya gitu. Nah, itu namanya wirausaha. Ya, atau misalnya di samping rumah kamu ada yang jualan cilok, di samping kiri ada yang jualan basreng, di samping kanan misalnya ada yang jualan gorengan, tapi minumannya yang jualan belum ada, kamu jualan minuman misalnya. Nah, itu juga menandakan bahwa wirausaha gitu. Ya, seorang wirausaha itu selalu melihat peluang ya supaya dirinya sukses dan dia mengumpulkan berbagai sumber daya setelah tahu ada peluang. Apa sumber daya yang saya kumpulkan? Modalnya berapa? Dananya berapa? Siapa pekerjanya? Ya, gimana proses jual barangnya, ya kan? Dan lain sebagainya. Gitu. Itu namanya sumber daya. Ya, kemudian untuk apa? Supaya memastikan itu sukses, gitu. Itu namanya wirausaha. Jadi, melihat kesempatan dengan sumber daya yang kamu kumpulkan, modal, tenaga kerja, tempat, dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya kamu nanti bisa mengelola usaha kamu dan nanti akan sukses. Jadi wirausaha tuh nggak sembarangan, nanamin modal, bikin usaha, baru 5 hari tutup, nggak gitu. Tapi dirancang sedemikian rupa, jangka panjang, dirancangnya gitu. Bukan untuk 5 hari, sebulan, bukan. Nah, selanjutnya, apa bidang-bidang wirausaha yang bisa saya lakukan, Pak Yuda? Yang pertama di bidang agraris. Kalau di bidang agraris, berarti kamu bisa usaha di bidang tani, di bidang kebun, dan di bidang ternak. Ya, misalnya PT Teh Pucuk, PT Teh Walini, Beras Pandan Wangi kalau petani, ya kan? Kemudian ternak ayam, ternak bebek, dan lain sebagainya, itu bidang agraris namanya. Itu wirausaha namanya. Kalau di bidang jasa, jasa paket barang, kamu ahli nata rambut, bikin salon, kamu ahli mangkas rambut, ya. Dan di bidang ekstraktif, misalnya, yaitu bidang pengolahan alam, ya penggalian alam, ada pertambangan, ya biasanya kalau ekstraktif itu kayak nambang minyak, nambang gas bumi, sehingga ada LPG, nambang batu bara, nambang emas dan lain sebagainya. Ada di bidang jual beli atau dagang yang sekarang lagi sering rame gitu kan ya, ada Alfamart, ada Indomaret,
ada tukang warung di samping rumah kamu di jalanan, toko kelontongan, toko grosir, itu dagang namanya. Ya, atau mungkin kamu jual makanan, minuman, ya jualan cilok, jualan basreng, itu namanya dagang gitu. Itu bidang-bidang usaha yang bisa kalian pilih adik-adik gitu ya, untuk menjadi seorang wirausaha. Walaupun masih sekolah nggak masalah kalau punya jiwa wirausaha gitu ya. Kemudian berikutnya ada sifat-sifat wirausaha. Yang pertama, dia memiliki sikap mental wirausaha. Mentalnya bagus, niatnya bagus gitu. Ada niat dari awal, nggak main-main gitu. Dirancang baik, dananya segini, tenaga kerjanya berapa, tempatnya di mana, itu dirancang dengan baik ya gitu. Jadi punya mental, nggak sembarangan gitu ya. Sekarang buka toko, minggu depan tutup, nggak kayak gitu. Punya moral ya, artinya dia punya sifat yang jujur, punya sifat yang ramah, baik hati ya kan ya, kemudian tidak korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu namanya moral yang tinggi seorang wirausaha ya. Apa namanya, punya hubungan dekat dengan relasi dan kerjasama dengan yang lain. Kemudian memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Artinya apa? Artinya ketika jadi seorang wirausaha harus peka pada lingkungan. Oh, misalnya kamu jualan minuman, ya nanti berkah sampahnya jangan buang sembarangan. Oh, kamu misalnya produksi barang, ya limbahnya jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang ke hutan. Nah, itu namanya peka terhadap lingkungan. Kemudian dia pun harus punya keterampilan. Ya, selain kamu terampil ngelola usaha, kamu juga terampil main komputer, kamu terampil ngelola keuangan, ya kan ya? Dan kamu punya keterampilan-keterampilan yang lain. Kemudian punya etos kerja yang tinggi, artinya apa? Punya semangat. Ya, seorang wirausaha itu punya semangat, nggak tidak pantang menyerah. Ya, baru bangkrut sekali udah nyerah, tutup, ya nggak bangkit lagi gitu. Jadi nggak kayak gitu. Jadi terus semangat sampai mencari kesuksesan. Begitu. Kemudian berikutnya ini adalah contoh kekayaan-kekayaan pengusaha yang sukses. Ya, kalian tahu ya Sandiaga Uno gitu. Sandiaga Uno itu berdasarkan data itu dia punya 6 triliun rupiah keuntungannya. Bayangin ya, 6 triliun rupiah gitu. Ya, 6 triliun di mana kekayaannya sangat besar banget. Ya, mantan calon wakil presiden dan mantan wakil gubernur Jakarta. Kemudian ada Khairul Tanjung yang punya Trans TV, yang punya TV 7, ya kan? Trans 7 yang punya Carrefour dan lain-lain. Kekayaan dia menurut catatan 50 triliun rupiah. Nah, itu merangkak dari orang-orang yang nggak punya tadinya. Dan kamu pun punya kesempatan itu gitu. Kemudian Haritanu Sudibyo yang punya MNC, yang punya RCTI, dia punya 25 triliun rupiah gitu. Ya, dia usaha semuanya gitu dari kecil. Hairul Tanjung tuh dari zaman-zaman SMP SMA tuh udah berwirausaha gitu. Ya, dan sekarang punya 50 triliun rupiah kekayaannya gitu. Bayangin ya. Ya, dan ada kabar bahwa yang namanya Hairul Tanjung tuh dia sebulan tuh bisa nyampe 2 miliar gajinya. Bayangin ya. Kalau adik-adik sukses nanti tuh jadi pengusaha bisa kayak gitu gajinya melebihi PNS dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa Pak Yuda sampaikan. Jadi walaupun masih sekolah, tanamkan jiwa wirausaha kalian, jiwa dagang kalian, manfaatkan semua situs online, semua handphone dan lain sebagainya biar nanti belajar berwirausaha gitu ya. Belajar untuk dagang, belajar untuk membuat barang lain sebagainya gitu walaupun masih SMA. Ya, harapan saya tuh seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, jika kamu jadi wirausaha, usaha apa yang akan kamu lakukan dan apa alasannya? Apa usaha yang akan kamu lakukan dan apa alasannya? Oh, Pak, saya mau ternak lele misalnya gitu kan. Ya, apa alasannya gitu. Ya. Dan kayak gimana gitu prosesnya. Kemudian yang kedua, apabila apabila apa yang kamu lakukan atau usaha yang kamu lakukan itu jika usaha kamu mengalami kerugian di tengah jalan, ya, apa yang kamu lakukan? Ketika usaha kamu mengalami kerugian di tengah jalan, menutupnya, menggantinya usaha dengan jenis lain, atau tetap lanjutkan, dan apa alasannya? Begitu ya. Terima kasih, itu saja. Tolong jawab ini di kolom komentar ya. Jawabannya nanti dipandu oleh Pak Irda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.